Arif dan Wijaksana untuk menolak seluruhnya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa 2 memutus sesuai dengan tuntutan kami. Ya, tanggapan ini dibacakan dan diterapkan dalam sidang hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Jadi gini, ketika kita mengajukan pledoi dengan cara kita minta supaya hakim memutuskan untuk dibebaskan, tentunya jaksa tidak boleh tidak mengajukan jawaban. Jaksa harus mengajukan jawaban berupa replik. Nah, ketika jawaban berupa replik kan tertulis. Karena tertulis tadi, kita kemudian menunggu apa sih isi tertulisnya, dan hari ini dibacakan secara tertulis repliknya si jaksa, ya. Nah, repliknya ini sebenarnya adalah masalah perbedaan penafsiran aja mengenai seorang pecandu itu seperti apa, kemudian legenda musik itu seperti apa. Intinya dua itu. Jadi jaksa bilang si Faris RM itu bukan pecandu karena badannya sehat walafiat, terlihat dari ketika dia datang sidang. Sementara kita bilang Faris RM itu adalah pecandu karena memang dia kecanduan, faktanya begitu. Tapi jaksa bilang dia nggak kecanduan, makanya dia sehat tapi menggunakan, sehingga dia tidak dianggap sebagai pengguna atau pecandu. Jadi nggak masuk unsur mengenai pengguna tadi oleh jaksa, pikiran jaksa begitu, nggak apa-apa. Yang kedua mengenai apakah seorang Faris RM adalah legenda musik. Bagi kami, Faris RM adalah legenda musik karena faktanya memang begitu, diakui oleh masyarakat. Tapi bagi jaksa tidak, dia bukan legenda, sehingga dia harus disamakan dengan orang-orang yang lain, subjek hukum yang lain. Ya, kita kan tidak membedakan dia dengan subjek hukum, kita cuma memberikan suatu posisi bahwasanya faktanya Faris RM adalah legenda. Tapi dia memang sama dengan orang-orang yang lain, dalam hukum kan sama. Buktinya kan dia ditahan dan disidang juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku itu tadi. Jadi di situ perbedaan penafsirannya. Nah, karena jaksa sudah mengajukan replik tertulis, tentunya kita harus menjawab replik tadi dengan cara kita mengajukan jawaban terhadap replik, yaitu duplik. Duplik itu adalah nanti sanggahan-sanggahan mengenai perbedaan penafsiran, terutama dalam hal yang sifatnya substantif tadi ya. Nah, itu kemudian akan kita sampaikan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Bang, tadi jaksa menyinggung kontribusi negara. Oh iya, begini, kalau kontribusi negara apa? Kontribusi. Kalau kontribusi negara, semua kita ini punya kontribusi buat negara, ya. Yang di depan saya punya kontribusi, kita juga punya kontribusi. Jadi semua orang sebenarnya punya kontribusi. Dengan cara apa? Paling sederhana adalah membayar pajak, pajak motor, pajak PBB, kan pasti kita kontribusi kan. Sama kita tidak berantem juga kontribusi baik buat negara. Kita tidak minta kerjaan kepada negara juga, kita sudah berkontribusi. Jadi semua orang punya kontribusi. Nah, tadi yang jaksa pertanyakan, apakah Faris RM punya kontribusi terhadap negara? Jawabannya ada, paling enggak dia sudah bayar pajak, kan begitu. Bang, terkait abolisi ke presiden seperti apa, Bang? Oh, sudah kita ajukan abolisi kepada permohonan abolisi kepada presiden, cuman permohonan abolisi ini kan biasanya 6 bulan. Oke. Jadi kecepatan abolisi, permohonan abolisi sama kecepatan putusan lebih cepat putusan katanya. Langkahnya apa, Bang? Langkahnya kita akan jalan ke depan sesuai langkah kita ke depan. Enggak, maksudnya selain abolisi. Nah, itu tadi, selain abolisi nggak ada lagi, tinggal tunggu putusan aja. Harapannya rehabilitasi itu aja. Tapi apapun putusan majelis hakim nanti kita akan menerima karena Bang Faris RM tidak akan mengajukan banding. Berarti jaksa tidak mengindahkan saksi ahli dong, Bang? Jaksa tidak mengindahkan saksi ahli, juga tidak menjelekkan saksi ahli. Jadi baik antara indah dan jelek itu jaksa netral. Dalam hal ini jaksa netral. Pertimbangan dari jaksa, Bang, maksudnya tidak mengindahkan ya untuk rehab karena sudah berkali-kali terlibat. Tidak mengindahkan lagi. Tadi kita patut apresiasi karena jaksa tidak mengindahkan, kita juga tidak menjelekkan. Begitu. Jadi netral lagi. Dia jaksa juga bilang apa? Ini Faris RM udah berkali-kali nggak bisa dipercaya. Apakah nanti abang gimana supaya bisa menunjukkan kepercayaan ke publik? Begini, Faris RM nggak pakai lagi. Banyak kita manusia berdosa kan, berkali-kali berbuat dosa, Tuhan tetap terima aja kalau kita bertobat. Gitu, kita harapkan manusia juga begitu. Walaupun berkali-kali buat dosa, mudah-mudahan ada pertobatan terakhir. Tuhan juga begitu kan, mudah-mudahan ada pertobatan terakhir. Tapi bikin dosa lagi tetap aja Tuhan terima juga, ya. Bang, Kepala BNN kan menyatakan bahwa pengguna itu nggak boleh ditahan.
Kepala BNN lebih BNN nggak ngomong begitu. Pengguna narkotika itu tidak boleh dihukum penjara, penjara bang. tapi kemudian sebaiknya direhabilitasi, itu aja. Bang, apa yang dikomunikasikan terakhir dengan Mas Farizuri? Kita ada komunikasi apa? Tadi, Ya mungkin sebelum-sebelumnya atau sebelum. oh tadi paling terakhir komunikasi paling terakhir, Bang Faris RM gimana? Sehat-sehat, sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, udah itu aja. Tapi dia udah legowo ya atau? Ya, udah legowo. Udah. Oke. Nah, Faris sendiri, Bang dia menerima atau gimana? ya kan dia dari awal udah menerima apapun putusan majelis hakim, dia terima dengan rasa syukur. Dari pihak kuasa hukum sendiri gimana upayanya? Ya kita lebih rasa syukur lagi. Tapi bukan syukurin ya, Iya. rasa syukur gitu. Siap. Oke. Oke bang. Jadi Bang dia.